Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup, karena kematian sudah ditentukan oleh Sang Pemberi usia. Halo semuanya, welcome back to Alicia Bali Channel. Pada kesempatan kali ini, Mbok Kadek sedang berada di acara pengabenan almarhum Niwayan Doti yang diselenggarakan di Krematorium Bahagia yang beralamat di Banjaria Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan sehingga almarhum bisa mendapatkan tempat terbaik sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Pada video kali ini, Mbok Kadek akan mengabadikan momen upacara terakhir almarhum Mbah Doti dan Mbok Kadek akan menjelaskan sedikit tentang makna dari upacara ngaben, tujuan serta tahapan-tahapan dari pengabenan. Ngaben adalah upacara penyucian roh yang diyakini oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengembalikan roh orang yang sudah meninggal kembali ke alam asalnya dengan lebih cepat dibandingkan dengan penguburan biasa lewat tanah. Masyarakat Bali menganggap bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi atau akan menemukan peristirahatan terakhir di moksa, yaitu suatu keadaan di mana jiwa telah bebas dari reinkarnasi dan roda kematian. Upacara ngaben ini juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Sebelum diadakan upacara nyiramin atau memandikan jenazah, diadakan upacara ngulapin yang merupakan langkah awal dalam tata cara upacara ngaben, di mana seseorang mengambil sang atma atau roh dari jenazah yang sudah meninggal. Ngulapin biasanya dilakukan di Puro Prajepati dengan memiliki prosedur sesuai dengan tradisi dan kepercayaan keluarga. Setelah upacara ngulapin, diadakan upacara nyiramin atau ngemandusin. Selanjutnya jenazah akan dimandikan disertai dengan berbagai simbolisme seperti bunga, pecahan kaca, dan berbagai macam peralatan lainnya sebagai simbolisme. Nah, proses ini dinamakan sebagai nyiramin atau ngemandusin dengan tujuan agar reinkarnasi dari jenazah bisa lahir dengan kondisi tubuh baik tanpa adanya kecacatan. Kemudian diadakan acara ngajum kajang. Kajang merupakan selembar kase putih yang ditulisi dengan aksara yang biasanya didapat atau ditunas di puro kawitan dari almarhum. Pelaksanaan ngajum kajang ini dilakukan dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3 kali sebagai simbol kemantapan hati para keluarga untuk melepas kepergian almarhum dan menyatukan hati keluarga sehingga almarhum dapat dengan cepat melakukan perjalanannya ke alam selanjutnya. Setelah itu dilaksanakan upacara memeras. Prosedur memeras hanya akan dilaksanakan jika orang yang meninggal sudah memiliki cucu, dan memeras sendiri berasal dari kata peras yang dalam kepercayaan sana dapat diartikan sebagai sukses atau berhasil atau selesai. Cucu yang mengikuti upacara memeras ini hanyalah untuk dia yang belum pernah ketus gigi atau belum pernah tanggal gigi. Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus atau roh atau atma dan badan kasar atau fisik. Badan kasar dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan Panca Mahabhuta. Kelima unsur ini terdiri dari pertiwi atau tanah, teja atau api, apah atau air, bayu atau angin, dan akasa atau ruang hampa. 5 unsur ini menyatu membentuk fisik dan kemudian digerakkan oleh roh. Nah, jika seseorang yang meninggal, yang mati sebenarnya hanya jasad kasarnya saja, sedangkan rohnya tidak. Oleh karena itu, untuk menyucikan roh tersebut perlu diadakan upacara ngaben untuk memisahkan roh dengan jasad kasarnya. Setelah acara memeras, kemudian dilanjutkan dengan acara berikutnya, dan diyakini pada upacara ini sang atma baru menyadari bahwa dirinya telah lepas dari badan kasarnya.
Prosesi ini dipercayai bahwa Sang Atma menaiki jukung atau perahu dan diantarkan oleh seluruh keluarga dengan ikhlas menuju nirwana. Kemudian dilanjutkan dengan acara pecaruan dan selanjutnya akan dilaksanakan upacara pepegatan atau mepegat. Pepegatan berasal dari kata pegat yang artinya putus. Makna upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang. Sebab kedua faktor tersebut bakal menghalangi perjalanan sang roh menuju Tuhan. Dengan upacara ini, pihak keluarga berarti telah dengan cara yang ikhlas melepas kepergian almarhum ke tempat yang lebih baik. Sarana dari upacara ini adalah sesaji atau banten dan juga daun dap-dap serta benang tridatu. Setiap keluarga memegang benang tersebut dan kemudian dibakar dengan api sampai putus. Berdasarkan etimologi, kata ngaben sendiri berasal dari kata ngabu yang bisa diartikan sebagai menjadi abu. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dasar upacara ngaben, di mana mayat seseorang akan dibakar sampai tidak tersisa dari badannya dan akan menjadi abu. Setelah menjadi abu, Atma yang telah berpulang ke Yang Maha Kuasa dipercaya oleh umat Hindu akan bereinkarnasi suatu hari nanti. Tidak sedikit anggota keluarga atau kerabat orang yang sudah meninggal ini berharap bahwa mereka bisa bertemu kembali dengan sosok ini di kehidupan berikutnya. Selanjutnya akan dilaksanakan upacara pekiriman ngutang yang artinya mayat akan dibawa ke tempat kremasi untuk dibakar. Pada umumnya, jika upacara ngaben ini dilakukan dari rumah, maka perjalanan dari rumah menuju kuburan atau tempat kremasi ini akan dilaksanakan berputar sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam yang bermakna sebagai simbol mengembalikan unsur Panca Mahabhuta ke tempatnya masing-masing. Selain itu, perputaran ini juga bermakna berputar 3 kali di depan rumah mendiang sebagai simbol perpisahan dengan sanak keluarga. Kemudian kadang berputar 3 kali di perempatan dan pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat, dan berputar 3 kali di muka kuburan sebagai simbol perpisahan dengan dunia ini. Barulah kemudian diadakan upacara ngeseng, yaitu upacara pembakaran jenazah. Jenazah tersebut akan dimasukkan ke dalam tempat kremasi atau tempat dibakar. Sebelum dilaksanakan akan diperciki oleh pemangku yang memimpin upacara dengan tirta pengentas yang bertindak sebagai api abstrak yang diiringi dengan puja mantra dari pemangku. Setelah selesai, kemudian barulah jenazah dibakar hingga hangus. Tulang-tulang hasil pembakaran kemudian akan digilas atau dihancurkan dan dirangkai lagi dalam buah kelapa gading yang telah dikeluarkan airnya. Setelah itu barulah diadakan upacara nganyut yang bermakna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mendiang dengan simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah, dan upacara ini biasanya dilaksanakan di laut. Nah, demikianlah untuk upacara pengabenan kali ini. Semoga video yang Mbok Kadek tampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Astungkara mendiang mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa lagi di video Mbok Kadek berikutnya. Bye bye. Santau ya wajika mama
kesantawiya muanasya dosa doat bermadat kesamua suamu Om Santi 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 Om.